Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Diana Evi Lestari dari jurusan Pendidikan Agama Islam akan menyampaikan materi mengenai sumber hukum Islam. Baik adik-adik dan teman-teman bisa menyiapkan buku atau kertas serta pulpen untuk mencatat hal-hal penting yang akan saya sampaikan nanti. Baik, kita lanjut. Sumber hukum Islam. Adapun sumber hukum Islam terbagi menjadi 3, yakni Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Aku tinggalkan kepada kamu 2 pusaka. Kamu tidak akan tersesat selamanya selama kamu berpegang dengan kedua-duanya, yaitu Al-Quran dan hadis." Hadis riwayat Al-Hakim. Kenapa sih dalam hidup ini kita butuh petunjuk? Baik, akan saya analogikan seperti sebuah HP. Saat kita membeli sebuah HP, pasti di dalamnya terdapat petunjuk penggunaannya, bukan? Iya. Untuk apa? Supaya kita tahu bagaimana cara memfungsikan HP ini. Supaya kita tahu bagaimana cara menggunakan HP ini, bukan? Nah, seperti itu. HP saja masih butuh petunjuk penggunaan, apalagi hidup kita yang perannya jauh lebih besar daripada sekedar HP itu sendiri. Kita semua tahu bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan utama bagi umat Islam di seluruh dunia. Bahkan ilmuwan dunia yang tidak beragama Islam mengakui keajaiban dan kebenaran Al-Quran. Luar biasa, bukan? Seharusnya kita bangga sebagai umat Islam yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Perlu diketahui bahwa Al-Quran merupakan kalam Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang disampaikan secara mutawatir atau berangsur-angsur. Dalam Al-Quran terdapat beberapa hukum, dan beberapa ulama mengelompokkannya menjadi 3 bagian, yakni akidah atau keimanan, syariah atau ibadah, dan akhlak atau budi pekerti. Adapun mengenai akidah atau keimanan, hal ini terkait dengan keyakinan seseorang yang tertancap dalam hati. Kemudian yang kedua, syariah atau ibadah. Hal ini terkait dengan tata cara bagaimana seseorang beribadah, baik itu kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Yang ketiga yakni akhlak atau budi pekerti. Hal ini terkait dengan bagaimana seseorang seharusnya berperilaku, berakhlak maupun bertindak tanduk, baik itu kepada Allah sebagai Tuhannya, sesama manusia, dan terhadap makhluk Allah yang lainnya. Baik, kita lanjut ke sumber hukum Islam yang kedua, yakni hadis atau sunnah. Hadis biasa juga disebut sebagai sunnah, namun ada beberapa ulama yang membedakan antara hadis dengan sunnah. Hadis adalah perkataan atau ucapan Nabi saja, sedangkan sunnah mencakup perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi. Nah, kaitannya dengan hadis itu sendiri memiliki 3 bagian yang ketiga-tiganya ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, yakni sanad, matan, dan rawi. Adapun sanad adalah sekelompok orang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW sampai kepada kita hari ini. Kemudian matan, yakni isi hadis. Kemudian rawi, yakni yang meriwayatkan hadis, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Tirmidzi, dan lain sebagainya. Kemudian berlanjut ke fungsi hadis terhadap Al-Quran. Ya, fungsi hadis terhadap Al-Quran ada 4, yakni bayan takrir, bayan tafsir, bayan naski, dan bayan tasri'i. Adapun bayan takrir, fungsi hadis di sini terhadap Al-Quran yakni mengokohkan, menguatkan, memantapkan Al-Quran yang maknanya sudah jelas sehingga tidak perlu dipertanyakan lagi. Misalnya ya, pembahasan mengenai perintah sholat, puasa, zakat sudah dijelaskan dalam Al-Quran.
Namun hadis juga menjelaskan hal demikian, sehingga perintah sholat, puasa, zakat menjadi lebih kuat. Nah, kemudian yang kedua, bayan tafsir. Fungsi hadis di sini adalah merinci ayat Al-Quran yang masih global. Misalkan perintah tentang sholat. Ada beberapa ayat Al-Quran yang menyatakan untuk dirikanlah sholat, tanpa disertai dengan petunjuk bagaimana tata cara sholat itu sendiri. Nah, fungsi hadis di sini adalah menjelaskan secara rinci bagaimana tata cara sholat itu sendiri. Misalkan seperti salah satu hadis Nabi yang berbunyi, sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Dan masih banyak lagi hadis Nabi yang menjelaskan secara rinci tata cara sholat ala Nabi. Nah, kemudian yang ketiga, bayan naski, yaitu hadis yang berfungsi untuk menghapus menghapus hukum yang ada dalam Al-Quran. Namun ulama Hanafiyah mengecualikan atau mensyaratkan hanya hadis mutawatir atau hadis masyhur saja. Kemudian yang keempat, bayan tasri'i. Adapun fungsi hadis ini yaitu menetapkan hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Maksudnya, di Al-Quran ada, hanya saja tersampaikan atau tersirat atau implisit dalam salah satu ayat yang tidak semua orang sadar bahwa ada hukum dalam penggalan ayat tersebut. Nah, kita berlanjut ke macam-macam hadis. Macam-macam hadis sendiri terbagi menjadi 3, yakni hadis mutawatir, hadis masyhur, dan hadis ahad. Adapun hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, baik itu dari kalangan sahabat maupun generasi sesudahnya, sehingga mustahil untuk melakukan dusta. Kemudian yang kedua yaitu hadis masyhur, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih, namun tidak mencapai derajat mutawatir. Namun setelah itu tersebar dan banyak diriwayatkan oleh tabi'in, sehingga mustahil ada kedustaan di dalamnya. Kemudian yang ketiga adalah hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang perawi yang tidak mencapai derajat mutawatir. Adapun dari segi kualitas perawinya, hadis ini terbagi lagi menjadi 4, yakni ada hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan hadis maudhu'. Nah, hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang sempurna. Maksudnya sempurna bagaimana? Yakni perawi yang memenuhi semua kriteria menjadi seorang perawi, yakni seperti sanadnya bersambung, kuat hafalannya, tidak pernah berbohong, dan kriteria yang lainnya. Kemudian yang kedua, hadis hasan. Hadis hasan ini hampir sama dengan hadis sahih, hanya saja perawi hadis dikatakan hadis hasan karena perawinya ini dari segi hafalannya kurang kuat, itu saja. Kemudian hadis dhaif. Hadis dhaif di sini yaitu hadis yang tidak memenuhi kriteria baik itu hadis sahih maupun hadis hasan, sehingga para ulama bersepakat hadis dhaif ini tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum ataupun hujah, namun bisa digunakan sebagai motivasi dalam beribadah. Kemudian yang terakhir yaitu hadis maudhu' atau hadis palsu. Hadis ini tidak berasal dari Rasulullah, sehingga bisa dikatakan hadis ini hadis palsu, jadi jelas tertolak. Baik, untuk sumber hukum yang ketiga yaitu ijtihad. Adapun secara istilah, ijtihad berarti berusaha dengan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum. Adapun seorang yang melakukan ijtihad ini disebut sebagai mujtahid. Nah, mengingat dalam melakukan ijtihad ini sangat tergantung dengan kecakapan serta kedalaman ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seorang mujtahid, sehingga hasil dari ijtihad itu nanti antara ulama satu dengan ulama yang lainnya itu pasti berbeda. Nah, mengingat tidak semua orang
tidak semua orang bisa melakukan ijtihad. Harus memenuhi kriteria atau memenuhi syarat, yaitu yang pertama, memiliki kedalaman ilmu pengetahuan yang luas. Kemudian yang kedua, harus menguasai usul fikih, kemudian sejarah atau tarikh, tafsir hadis, ilmu tafsir, kemudian yang ketiga berakhlak baik, dan yang keempat memiliki keluhuran budi pekerti. Nah, adapun produk dari ijtihad itu sendiri ada 3, yakni ijma, qiyas, dan maslahah mursalah. Adapun ijma merupakan hasil kesepakatan para mujtahid dalam menetapkan hukum. Itu seperti hukum menetapkan 1 Syawal, 1 Ramadan, itu merupakan hasil ijma. Kemudian yang kedua yakni qiyas. Qiyas berarti menganalogikan suatu permasalahan yang tidak ada dalam Al-Quran dan disamakan dengan sesuatu masalah yang ada dalam Al-Quran. Misalkan ya, ini karena kesamaan sifat atau karakter. Misal seperti pembahasan mengenai bir, whisky, atau istilahnya minuman keras ya. Pasti kita tidak akan menemui istilah bir, whisky di dalam Al-Quran. Namun di dalam Al-Quran menjelaskan segala sesuatu yang memabukkan hukumnya haram. Oleh karena kesamaan sifat yang sama-sama bisa memabukkan ini, menjadikan bir, whisky, dan sejenisnya ini menjadi haram. Kemudian maslahah mursalah. Adapun maslahah mursalah merupakan sebuah ketetapan hukum yang ditetapkan karena untuk kemaslahatan umum. Misal nih ya, contoh mudahnya adalah diadakannya penjara bagi para penjahat, kemudian mencetak mata uang sebagai alat tukar. Seperti itu. Kemudian pembagian hukum Islam. Para ulama membagi hukum Islam menjadi 2 bagian, yakni hukum ta'lifi dan hukum wada'i. Hukum ta'lifi merupakan tuntunan Allah yang berkaitan dengan perintah dan larangan. Adapun hukum wada'i merupakan perintah Allah yang merupakan sebab, syarat, dan penghalang bagi adanya sesuatu. Adapun hukum ta'lifi terbagi menjadi 5, yakni wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Yang pertama yakni hukum wajib, yaitu perintah atau tuntunan Allah yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, yang apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa, seperti sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua sunnah, perintah atau tuntunan Allah yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, yang apabila tidak dikerjakan tidak apa-apa. Contohnya seperti puasa sunnah dan sholat sunnah, seperti itu. Kemudian yang ketiga yakni haram, perintah atau tuntunan Allah yang apabila dikerjakan mendapatkan dosa, yang apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Contohnya seperti minum arak yang bisa memabukkan, itu hukumnya haram. Apabila kita meninggalkannya kita akan mendapatkan pahala, apabila kita melakukannya akan mendapat dosa. Kemudian yang ketiga mubah, yang keempat mubah. Mubah berarti boleh. Jadi apabila kita melakukannya tidak mendapatkan pahala, dan apabila kita meninggalkannya juga tidak apa-apa. Kemudian yang terakhir yakni hukum makruh, yaitu apabila kita melakukannya tidak mendapatkan dosa, tapi ketika kita meninggalkannya kita mendapatkan pahala. Seperti hukum berkumur atau bersikat gigi saat bulan puasa, itu kan hukumnya makruh karena ditakutkan bisa tertelan, seperti itu. Demikian materi mengenai sumber hukum Islam yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.